Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni dengan NIM 24171051 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul perencanaan dan penggerakan. Oke, yang pertama ada perencanaan. Pengertian perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli adalah yang pertama, Bintaro de Jackroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dari Prajudi Atmoso Didaja mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan tentang suatu yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Oke, selanjutnya lingkup perencanaan. Yang pertama, perencanaan dari dimensi waktu. Yang A, perencanaan jangka panjang atau long term planning, contohnya Pranpenas. Yang B, perencanaan jangka menengah atau medium term planning, contohnya Propeda. Yang C, perencanaan jangka pendek atau short term planning, contohnya proyek-proyek. Oke, yang kedua ada perencanaan dari dimensi spasial. Yang A, perencanaan nasional, contohnya perencanaan pendidikan di Indonesia. Yang B, perencanaan regional, contohnya perencanaan pendidikan di kabupaten atau provinsi atau kota. Yang C, perencanaan tata ruang, contohnya perencanaan tata kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan, perencanaan daerah transmigrasi, dan proyek-proyek. Oke, yang ketiga ada perencanaan dari dimensi tingkat teknis. Yang A, perencanaan makro adalah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal, contohnya perencanaan pendidikan nasional. Yang B, perencanaan mikro adalah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan, contohnya perencanaan pendidikan daerah. Yang C, perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Contohnya adalah perencanaan pendidikan lokal. Yang D, perencanaan proyek. Perencanaan proyek Salafi perencanaan operasional yang mencangkut operasionalisasi kebijakan dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sektor dan tujuan pembangunan. Contohnya perencanaan proyek unit sekolah baru, sekolah menengah kejuruan. Oke, yang E, perencanaan kawasan. Perencanaan kawasan ialah perencanaan yang memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dan keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu. Dalam perencanaan kawasan, hal penting yang perlu mendapatkan perhatian ialah interaksi antar daerah. Contohnya perencanaan pendidikan kawasan Indonesia Timur. Oke, selanjutnya ada perencanaan dari dimensi jenis. Yang A, perencanaan dari atas ke bawah atau top down planning. Yang B, perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning. Yang C, perencanaan menyerong ke samping atau diagonal planning. Yang D, perencanaan mendatar atau horizontal planning. Yang E, perencanaan menggelinding atau rolling planning. Yang F, perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas atau top down and bottom up. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat perencanaan. Sifat-sifat dari perencanaan adalah A, kontribusi terhadap tujuan atau contribution of objective. Yang B, kedudukan dan istimewa kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan atau primacy of planning. Yang C, kemampuan pengisian dari planning. Oke, selanjutnya ada taksonomi perencanaan. Teori perencanaan Hudson dalam Tanner 1981 menyatakan taksonomi perencanaan antara lain sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radikal. Selanjutnya dikembangkan oleh Tanner 1981 dengan nama teori sitar sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson. Macam-macam teori taksonomi. Yang pertama teori sinoptik, yang kedua teori inkremental, yang ketiga teori transaktif, yang keempat teori advokasi, yang kelima teori radikal, yang keenam
teori SITAR. Dasar-dasar perencanaan tahap 1 menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap kedua merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Tahap keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penggerakan. Pengertian penggerakan atau actuating. Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Oke, kita lanjut pengertian penggerakan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Geary Theory menetapkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Yang kedua dari Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirijo mengaktifkan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga dari Profesor Dr. Haji Arifin Abdurrahman MPA keseluruhan proses pemberian motif bekerja sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Tahap-tahap penggerakan. 1. Memberi semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan. Yang kedua, pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Yang ketiga, pengarahan atau directing atau mending. Faktor-faktor penggerakan. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, sikap dan moral. Yang ketiga, tata hubungan atau communication. Yang keempat, perangsang atau insentif. Yang kelima, supervisi atau supervision. Yang keenam, disiplin atau disiplin. Tahap-tahap penggerakan. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada setiap orang yang berada dalam organisasi mengenai tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Ketiga, pimpinan menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik. Yang kelima, menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang keenam, memberi penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Tujuan penggerakan. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Yang kelima, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Fungsi penggerakan. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, penentuan tujuan. Yang ketiga, penetapan tugas dan sumber daya penunjang. Yang keempat, menggerakkan dan mengarahkan. Yang kelima, memiliki keberhasilan SDM. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya tutup dengan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.